Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Nirwandi dari Program Studi Teknik Informatika jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang dengan NIM 4611422088. Di sini saya akan menjelaskan materi deadlock di subbab deadlock prevention atau cara mencegah agar terjadinya deadlock. Oke, yang pertama, pengertian dari deadlock prevention itu sendiri. Jadi, deadlock prevention adalah cara menghilangkan kondisi yang penting atau diperlukan untuk operating system atau OS atau sistem operasi agar deadlock bisa dihindari sebelum membuat request atau permintaan baru atau cara pencegahan dari deadlock itu sendiri. Selanjutnya, uh, terdapat beberapa jenis-jenis deadlock prevention atau cara mencegah deadlock tergantung deadlock masalah deadlock yang terjadi di dalam sistem operasi tersebut. Ya. Nah, yang pertama ada mutual exclusion. Nah, mutual exclusion itu sendiri adalah ketika sebuah proses memiliki hak pribadi untuk suatu resource atau bersifat non-shareable. Jika proses lain meminta resource-nya, maka proses tersebut harus ditunda dan harus menunggu sampai resource dilepas. Nah, jadi untuk cara mencegah mutual exclusion itu sebenarnya tidak ada. Tetapi mutual exclusion itu membutuhkan sebuah device yang bernama spooling device atau spooling disk yang ada di dalam CPU. Jadi mutual exclusion itu sebenarnya ada di device-device seperti printer gitu. Jadi di printer sudah ada spooling device atau spooling disk untuk menyimpan resource yang akan di-outputkan atau dikeluarkan. Selanjutnya, seperti di gambar, input device ini merupakan apa yang akan dikeluarkan. Jadi yang di dalam komputer itu, yang di Microsoft Word misalnya, akan diberikan di CPU. Misalnya banyak, itu jadi harus disimpan di spooling disk atau spooling device, lalu disimpan dan diantrikan, lalu agar keluar di output device satu-satu dan tidak bentrok atau tidak stuck dan menyebabkan deadlock atau kebuntuan gitu. Lalu mutual exclusion itu merupakan cara device menyimpan queue atau antrian di dalam device agar hasil output yang diberikan terurut dari awal hingga akhir. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi dia terurut gitu ya untuk outputnya. Tetapi spooling ini hanya bisa dilakukan oleh device yang memiliki integrated memory atau spooler directory seperti printer itu tadi. Jadi sebenarnya mutual exclusion nggak bisa dicegah gitu. Misalnya harus ditambahkan integrated memory di device yang diperlukan gitu. Oke, selanjutnya hold and wait. Di sini untuk mencegah hold and wait, maaf, untuk hold and wait sendiri itu adalah proses yang harus menggunakan atau menahan suatu resource dan menunggu untuk mendapatkan resource selanjutnya yang dibutuhkan dan sedang ditahan atau digunakan proses yang lain. Oke, untuk mencegah hold and wait itu sendiri ada beberapa cara, ada dua sebenarnya. Jadi yang pertama itu bisa dicegah dengan mengeliminasi atau dihapus atau mengeliminasi wait-nya. Nah, di sini sistem itu harus menjamin bila suatu proses meminta sumber daya atau resource, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Proses harus meminta dan dialokasikan semua sumber daya yang diperlukan sebelum proses memulai eksekusi atau mengizinkan proses meminta sumber daya. Hanya jika proses tidak membawa sumber daya lain. Jadi, untuk cara yang pertama itu, push atau mengeliminasi wait, yaitu proses untuk memprioritaskan suatu resource agar tidak perlu menunggu atau untuk dilakukan setelah device dijalankan. Nah, jadi untuk seperti di gambar ini, kita harus mengeliminasi wait-nya. Jadi dari resource satu ke proses satu itu kita hold, bisa kita hold lalu. Jadi proses satu dari ke R2 tidak perlu menunggu P1-nya untuk mengantrikan semua dari resource satu, jadi langsung ke R2 gitu. Oke. Nah, selanjutnya cara yang kedua itu ada
menghapus atau mengeliminasi dari hold itu sendiri. Di sini seperti gambar R1 ke P1 itu tidak perlu gitu, dia perlu di hold. Jadi dari R1 langsung ke P1, jadi tidak hanya perlu menunggu dari P1 dan R2 setelah semua resource terkumpul. Jadi langsung dari resource 1, dari proses 1 langsung ke R2 gitu. Jadi menunggu sampai resource-nya full atau terpenuhi semua, baru dijalankan ke resource 2. Nah, itu saja untuk penjelasan hold and wait. Selanjutnya ada no preemption. No preemption merupakan masalah deadlock yang resource yang di dalam penggunaannya itu tidak dapat dilalui. Resource tersebut hanya dapat dilepas oleh yang menahannya sampai selesai prosesnya. Setelah resource tersebut dapat digunakan. Lalu cara untuk mencegah no preemption itu ada beberapa cara juga. Yang pertama itu dengan melakukan preemption, sehingga tidak ada resource yang saling menunggu satu sama lain. Jadi jika sebuah proses menahan beberapa resource dan menunggu si resource lain untuk dijalankan, maka proses harus berhenti gitu, harus berhenti. Lalu sebelum membuat proses baru, proses akan berlanjut setelah semua resource yang diperlukan terlengkap. Lalu prosesnya akan di reset. Jika dapat memperoleh resource yang lama dan resource baru akan diminta gitu, jadi harus di reset untuk dijalankan setelah untuk mencegah compression sendiri. Lalu ada juga cara mencegah compression itu prosesnya membawa sumber daya, proses yang membawa sumber daya meminta sumber daya lain yang tidak dapat segera dipenuhi untuk dialokasikan pada proses tersebut. Semua sumber daya yang sedang dibawa proses tersebut harus dibebaskan. Lalu yang kedua, proses sedang menunggu sumber daya yang dibawanya ditunda dan ditambahkan dalam daftar sumber daya. Lalu prosesnya akan direstart sama seperti saya jelaskan tadi. Jadi seperti yang di PPT, saya release more resources instead of blocking on resources request. The preempt resources are added to the resource wait list. Jadi resource harus di rilis daripada kita harus menahan request dari resource itu. Jadi kita harus dilepas aja. Jadi kita lepas semua resource, lalu resource jadi resource yang preempt ditambahkan di resource waitlist. Setelah ditambahkan semua di dalam resource waitlist, dan prosesnya harus di restart gitu. Jadi resource yang diperlukan akan buat satu-satu, maksudnya ditambahkan satu per satu sampai tidak terjadi no preemption itu sendiri. Oke, selanjutnya mungkin itu saja tiga cara mencegah deadlock yang yang akan terjadi dalam deadlock. Jadi kita bisa mencegahnya dengan beberapa cara yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya untuk kesimpulannya, deadlock itu bisa dicegah dan juga bisa dihindari gitu di materi deadlock avoidance. Nah, jadi deadlock itu bisa dihindari dengan beberapa cara yang saya sebutkan. Jadi sebenarnya ada satu kondisi lagi, yaitu circular wait. Circular wait itu bisa dicegah juga dengan sistem yang proses dapat meminta proses kapanpun yang diinginkan gitu. Jadi kalau circular wait, kita sebenarnya juga mirip dengan no preemption, karena kita harus meriset dari semua resource yang kita punya gitu. Jadi circular wait akan mirip dengan no preemption gitu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang deadlock, tentang deadlock prevention atau cara mencegah deadlock. Jadi untuk cara mencegah deadlock itu banyak, dan kita bisa menghindari deadlock itu sebelum terjadi di dalam sistem operasi kita, yang membuat itu berhenti dan kita jadi membuat pekerjaan kita menjadi lebih lama gitu, karena terjadi deadlock di dalam sistem operasi kita. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.